Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Nirmala Dewi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 010122010039. Kode unik saya 010122010039 AY527X. Saya di sini semester 2 kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan ulumul Quran yang di dalamnya membahas ulumul Quran, nuzulul Quran, asbabun nuzul, sama munasabah. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis yang berarti ilmu, sedangkan Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Secara istilah, para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran. Ini diantaranya yang pertama, Az-Zarqani mengemukakan ulumul Quran adalah pembahasan yang menghubungkan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasik mansuknya, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, Mana Al-Qatan mendefinisikan ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang menghubungkan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasik, mansuk, muhkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idhafi dan makna alam. Makna idhafi ialah suatu ilmu yang membahas metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran dan objeknya menjadi lebih khusus. Makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkannya, upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, nasik mansuk, asbab an-nuzul, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan. Di antaranya yang pertama, nuzul Al-Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Terdapat 3 tahapan atau fase dalam diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama, tahapan pertama Al-Quran diturunkannya atau ditempatkannya ke Lauh Mahfuz. Yang tahap kedua, Al-Quran diturun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah atau tujuan diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Yang ketiga, agar mudah dipahami dan dihafal. Yang kedua, ada asbab an-nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Cara untuk mengetahui asbab an-nuzul adalah melalui hadis sahih maupun hadis mursal dengan syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in, karena sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Fungsi-fungsi asbab an-nuzul yang pertama, membantu
dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Yang kedua, dapat mengkhususkan hukum dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Terus di sini ada macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama, sarih. Yang kedua, mutamilah. Yang ketiga, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Yang keempat, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Yang ketiga, ada munasabah. Istilah munasabah digunakan untuk mengungkapkan segi-segi hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain secara rasional, intuitif atau akli, indrawi atau hisi, imajinatif atau khayali, atau ketergantungan mentalistik maupun keterkaitan eksternal. Menurut Az-Zarqani, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Urgensi munasabah dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Hal karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya mempunyai hubungan erat, dengan demikian tidak perlu lagi mencari asbabun nuzulnya, karena pertautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah dapat mewakilinya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.